Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang ulun muliakan, bil khusus para guru-guru agama, tokoh agama, para asatidz sekalian yang ulun muliakan tentunya, yang hadir di dalam majelis ini maupun yang setia mengikuti dalam jaringan internet, yang mudah-mudahan bagi yang hadir di sini maupun yang di luar sana selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab kita mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah talabul ilmi, menuntut ilmu yang jatuhnya sebagai hukum fardu atas setiap muslim dan muslimah. Baiklah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah, Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang kasih sayangnya melebihi kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap bayinya, atau bahkan melebihi kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat beliau. Allah tentu lebih sayang kepada kita. Maka dengan berkat rahmannya Allah Subhanahu wa taala itulah kita terkumpul, dan berkat cinta kasih sayang Allah kepada kita dijadikannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kita, yang juga nantinya mudah-mudahan menjadikan penyelamat untuk kaum muslimin muslimat selama mengikuti ajaran beliau. Jamaah yang ulun muliakan, setelah kita mengucapkan tahmid dan shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita lanjutkan apa yang telah dituliskan dan diuqilkan oleh musannif rahimahullahu taala, ila an qal al-'afwu 'anil zalimi wa fadlus sabri. Fadilat sabar, keutamaan sabar dan memaafkan kepada orang yang zalim. Al-'afwu 'amman zalama wa tarkud du'a'i alaih wal ihsanu ila man asaa min akhlaqis siddiqin. Dari akhlaknya orang yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, bolehlah kalau kita sebutkan ini adalah akhlaknya para wali Allah, Habibullah, kekasih Allah. Kalau wali Allah ini punya sifat yang kayak ini bisa dikatakan sudah martabatnya siddiq, dipastikan martabatnya siddiq, wa minal muqarrabin, orang yang mendapatkan derajat yang dekat kepada Allah. Sebujurnya wali sudah, cuman kadang ada yang disembunyikan oleh Allah, yaitu memaafkan orang yang menzalimi, memaafkan orang yang menzalimi kita. Kemudian tidak mendoakan doa yang buruk, wa tarkud du'a alaih, tidak mendoakan doa yang buruk. Kan biasanya kalau orang zalim melawan kita, ujar kita mengikuti sabda Rasulullah juga ada. Ujar Rasulullah apa? Doa mazlum
ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa lahu wa fa inna ya Pak Ustaz Husain laisa lahu hijab fa innahu laisa lahu bainahu wa bainallahi hijab atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya tidak ada penghalang antara orang yang dizalimi itu mazlum dengan Allah itu hijab, tidak ada penghalang. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Allahu akbar. Laisa bainahu wa bainallahi hijab, tidak ada penghalang. Jadi karena mendengar ada hadis seperti itu, lalu ia berdoa kepada Allah. Ini orang ini zalim. Doakannya doa yang kada baik. Nah, akhirnya apa? Kabul karena doa orang yang dizalimi. Itu standar. Itu paling kayak ulun lain wali, ya Allah. Mungkin kalau pian nyata di sini ada wali sudah. Bang Jali wali anak. Banyak udah tahu kita wali ini tersembunyi Bang, wali Allah Subhanahu wa taala nih. Cuman kalau ulun sorangan jelas dah ulun mengaku lain wali. Maksudnya wali yang punya perangai yang luar biasa. Standarnya orang awam, amunnya dizalimi, nya minta kepada Allah, ya Allah, balasakan kezaliman ya Allah. Zalim benar si fulan ini, zalim benar si anu. Wah, itu standar orang awam loh. Bahkan luar biasa celaan cercaannya. Zalim benar si fulan, mentang-mentang ini jadi anu, zalim benar, doakan mudahan ini mudahan itu. Kada baik doanya seberitaan. Itu standar. Tapi kalau minal muqarrabin wasiddiqin, nah disinilah kita membacanya gunanya supaya kita ada pencerahan. Sekalinya kada harap kada orang yang mendoakan orang yang menzalimi kita tuh doa kada baik. Tapi kalau nya mampu, nah di sini martabatnya naik langsung jadi siddiqin. Kada mendoakan yang buruk dan memaafkan. Allahu akbar. Orang nih berbuat buruk lawan kita, berbuat zalim, kita maafkan, naik pulang. Wal ihsanu ila man asaa min akhlaq. Dan kemudian kalau ada berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, al ihsan ila man asaa, berbuat baik pada orang yang berbuat buruk. Artinya orang yang zalim lawan kita berbuat baik pulang. Inilah akhlak salafun salih, akhlak ulama-ulama terdahulu, akhlak para sahabat tabi'in. Inilah juga meniru akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amma man zalama ghairaka wa asallaha bi fala yahsunu al-ihsanu ilaih. Nah, kecuali ada orang yang berbuat zalim kepada selain engkau. Ini si fulan, ini kita kan ada kawan kita si fulan ini ada orang berbuat zalim kepada si fulan nih. Nah, kita jangan berbuat baik dengan orang yang menzalimi kawan kita itu tadi. Maksudnya jangan berbuat baik itu kayak berbuat baiknya. Nah, misalnya doakanlah doa kebaikan untuk yang dizalimi, dan semoga Allah menyadarkan orang ini. Untuk kalau dia berbuat zalim kemudian kita berbuat baik dengannya, dia tidak akan merasa selama ini berbuat zalim. Ya, seperti itu maksudnya, minimal teguran, ya, teguran kepada dia. Dan orang yang dizalimi aula bil muraat, lebih utama untuk diperhatikan. Dalam riwayat lain ada pulang unsur akhaka zaliman aw mazluman. Kan ada pulang hadis nang ini. Ini kalau salah paham, salah beritaan nih. Unsur akhaka zaliman aw mazluman, kalau diartikan tolong bantu saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Zalim aw mazlum, orang yang dizalimi ataupun orang yang zalim, tolonginya beritaan. Sahabat bertakun non Rasulullah, kaifa ansurhu zaliman ya Rasulullah, qil kaifa ansurhu zaliman, dikatakan kepada Rasulullah bagaimana menolong orang yang zalim. Qala tahjizuhu anil zulmi. Rasulullah kayak menolongi orang yang zalim. Menolongi orang yang zalim caranya menghalanginya dari kezaliman itu sendiri. Jangan sampainya tegawi kezaliman. Itu caranya menolongi orang yang zalim. Jangan sampainya menggawi kezaliman, halangi dia berbuat salah. Atau misalnya jangan sampai terjadi berbuat salah. Apa itu yang bisa kita halangan? Misalnya dia hendak melakukan sesuatu, kita batalkan perbuatannya itu. Maka ini adalah menolong orang yang zalim.
itu caranya menolong orang yang zalim. Kan kalau orang yang zalim itu, ya, orang yang zalim itu kan sudah berbuat yang semena-mena kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah ini sayang kepada hambanya. Allah itu adil. Nah, orang yang zalim ini kan kada adil. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Cuman nanti posisinya, amun kita orang yang dizalimi, nah ini disuruh bersabar pulang, karena babnya ini kan fadilah sabar, masih keutamaan sabar. Kayak apa sabarnya Rasulullah, kayak apa sabarnya sahabat, ini yang perlu kita gali setiap hari sebagai pencerahan. Mudahan kita kawas sabar kayak Rasulullah, kawas sabar kita kayak sahabat Rasulullah dan tabi'in. Kan Rasulullah tuh kan orang yang paling luar biasa sabarnya, sehingga ulul azmi kalau sahabat Rasulullah yang terbaik itu ulul azmi. Ulul azmi ini orang yang sabarannya tinggi, paling tinggi Rasulullah. Salah satu contoh, kalau sudah ditawaki lawan kotoran binatang manusia itu sudah kita dengar kan. Ini Rasulullah ini pernah suatu saat ada orang Yahudi, nah, bukan hanya orang Yahudi aja, tapi diantaranya ahbar al-Yahud. Ahbar itu pemuka agama orang Yahudi, pendeta lah kita sebutkan, pendeta Yahudi. Ngarannya, pemukanya seiku ngarannya Zaid bin Sa'nah. Wah, ini luar biasa Rasulullah nih dizalimi ini. Ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu dikerumuni para sahabat, diterobos beliau sok sahabat ini. Waqtaraqa sufufa ashabihi, diterobos sampai mahayau barisan ini. Masuk sampai kepada Rasulullah. Ketika sudah sampai ke dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditariknya baju mulia Rasulullah. Kalau bisa wajadzabahu wa jama'a, ditarik, dikerumuknya, ditariknya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hampir jatuh. Ini sangat keras. Ini kalau bisa kita sebutkan perbuatan yang kasar. Lalu dia berbicara kepada Rasulullah, "Ad-dima 'alaika minad dain ya Muhammad." Hai Muhammad, lunasi hutangmu. Wah. Ini kan Nabi Muhammad ini berhutangnya itu lain lawan sahabat pian. Nabi Muhammad ini berhutang ada lawan kawan. Berhutangnya justru lawan orang Yahudi dan pendeta Yahudi, orang-orang terkemuka pemuka Yahudi. Kada berhutang lawan kekawanan. Bagusnya nih akhlak nih. Kenapa? Karena kalau berhutang lawan kekawanan, khawatir kekawanan ini sebujurnya kada hakun menghutangi, cuman kada kawa menolak. Ini nyaman menolak Rasulullah. Dan kalau berhutang lawan Abu Bakar, jadi Abu Bakar beriakan ini. Jadi Rasulullah ada anak membani kawan luar biasa. Berhutang ke orang Yahudi kan, bahkan Rasulullah pernah menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi banyak. Gitu. Apa supaya ya karena bujur-bujur ditagih orang juga ini. Datang orang tagih, "Ya Muhammad, addi ma 'alaika minad dain." Lunasi hutang kamu. "Innakum ya Bani Hashim qaumun tumatiluna fi ada'id duyun." Kami nih keluarga besar Bani Hashim nih orang yang katuju memperlambat bayar hutang. Bukan hanya pribadi Rasulullah, tapi sakataraan satu keturunan disambat kada pembayaran di hutang. Wah, ini luar biasa kata-kata nih. Dan memang kebetulan ini Rasulullah ini memang berhutang loh orang nih. Nah, cuman ya hutang beberapa dirham ini belum sampai lagi deadline-nya. Lam yahilla mau'idu ada'id daini ba'du, belum sampai lagi jam tanggalnya, belum sampai lagi sudah ditagih orang. Maka kasar menagihnya. Berdiri Sayyidina Umar. Nah, tahajudnya Sayyidina Umar ada di situ. Faqama Umar bin Khattab, berdirilah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hazza sayfahu, dicabut pedangnya, wa qala i'dzan li bi darbi 'unuqi ya Rasulullah. I'dzan li, ya Rasul, izinkan aku nih memenggal batang lehernya. Wah, Sayyidina Umar ada kawa ini kan. Sekalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, "Ya Umar, wahai Umar, inna ma lihada da'aunaka ya Umar." Engkau ini hadir di sini wahai Umar bukan untuk melakukan hal yang seperti ini, main tebas saja kan.
main pegal batang leher. Bukan Omar, bukan seperti itu. Tujuan kamu hadir di tempat ini, hadir majelis ilmu. Ya. Laqad kuntu ana wa huwa fi hajatin minka ila ghairi famurhu bi husnil talab wa murni bi husnil ada. Mun hendak menolongi aku jan Nabi Muhammad, hai Omar, suruh inya itu nagih hutang baik-baik dan suruh aku nih bayar hutang baik-baik. Itu mun hendak pas kedudukan nikah ya Omar, bukan langsung tebas batang leher orang. Ini bujurnya nagih hutang nih bujur. Cuman caranya Rasulullah suruh inya menagih baik-baik, suruh aku nih Nabi Muhammad tuh bayar baik-baik. Kayak apa? Nang berhutang nih ingat di hutangnya bayar hutang, ya. Nang menghutang ini juga jangan kasarnya, kadang-kadang ada istilah ghalabatud dain. Jadi mentang-mentang inya menghutangi orang, nya semena-mena terhadap orang yang dihutangi nih. Tuh ghalabatud dain ngarannya. Harus imbang. Lalu faqala al-yahudi, orang Yahudi itu pander, yang pendeta tadi. Walladzi ba'atsaka bil haqq ya Muhammad. Sungguh demi yang mengutus engkau dengan sebenarnya. Kan diucapkan yang mengutus engkau, berarti kan sebujurnya mengakui Nabi Muhammad dah kalimatnya nih. Majitu li atlubu minka dainan, sebujurnya aku datang ke sini kada hendak menagih hutang wahai Muhammad. Tujuan aku datang ini kada hendak menagih hutang, kada. Inna majitu li akhtabira akhlaqaka. Aku datang nih jar orang Yahudi ini, pendeta Yahudi ini hendak mau uji akhlak kamu benarai. Hendak mentes kayak apa akhlak ikam nih, kayak apa karakter, kayak apa kelakuan, hendak mentes. Fa ana a'lamu anna mau'idad daini lam yahillu ba'du. Aku tahu aja waktu bayar hutang belum sampai lagi. Walakinni qara'tu min awsafika wa fit Taurat fara'aituha kullaha mutahaqqaqah fika illa sifatan wahidah. Ku baca di Taurat jar pendeta Yahudi tadi, sifat ikam ini baik barataan. Orangnya jujur, orangnya terpercaya, ada sifat ikam di Taurat barataan. Ujar pendeta tadi. Nah sabuting, nah aku kada tahu lagi ikam ini penyabar kada? Bahasa kita telah sabuting yang belum dites lagi nih, penyabar kada? Oh mak, ini dites kesabaran ini pian, kalau di prank kayak ini ulun gin karena prank kayak ini nih. Mau dites kesabaran kayak ini pian luar biasa. Diuji sabar kada? Sakalinya jar orang Yahudi tadi dan pendeta Yahudi, wa anna syiddatal jahalati la taziduka illa hilma. Rupanya ketidaktahuanku kepadamu itu hari ini kusaksikan ternyata engkau itu adalah orang yang sangat penyabar. Fa asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammadur Rasulullah. Maka detik ini juga aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Masuk Islam sidin. Ammad dainul ladhi indi, ammad dainul ladhi li indaka faqad ja'altu sadaqatan ala fuqara'il muslimin. Adapun hutang pian lawan ulun tuh sekarang kau anggap sedekah terhadap orang fakir miskin, orang. Ini sebujurnya hanya menguji kesabaran aja. Kesabaran siapa? Kesabaran Nabi Muhammad SAW. Dan terbukti ini baru Nabi Muhammad. Kalaunya baru satu dari akhlak Nabi Muhammad, belum yang lain yang sering kita baca dalam rawi-rawi maulid Nabi, maulid ad-diba, kemudian hadis-hadis tentang kesabaran Rasulullah. Apa sabarnya Rasulullah? Orang mencaci, menghina di hadapan, ya kalau orang buta menghina, ya kalau sambat orang gila, tetap dimakan isdin dan dimakan dengan cara yang paling lembut, dikunyahkan makanannya, disuapiakan pelan-pelan, dihibur, kan? Tetap di sini sabar orang Nasari. Itulah perangai akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada salah kalau nang akhlak ini turun kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, turun kepada keluarga besar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh cucu beliau Al Husain bin Ali. Al Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma, "Idza syatamahu ahad yaqulu ya akhi, in kana qauluka sidqan fasayujazikallahu bisidqiya wa in kana kadiban Allahu ashaddu niqamatan minni laka wa laqad alatahu insanu marratan ala wajhihi wa lam yataghayyar." Ketika Sayyidina Husain ini dihina orang, dicela orang dengan kata-kata yang pedih sekali yang menyakiti beliau, Sidin hanya ucap kayak ini, ya akhi,
hai saudaraku, amunnya jar pian ni bujur, maka mudah-mudahan Allah berikan pian pahala atas ucapan pian toh. Kan didoakan orang deh. Orang menyambut seorang kada baik. Amunnya jar pian tu bujur, mudahan pian dapat pahala atas kebenaran yang pian ucapkan. Dan seandainya ucapan pian itu dusta, seandainya ucapan pian itu dusta, maka hamba berlindung kepada Allah daripada azabnya kepada dia. Kan gitu. Tempeleng orang langsung, tempeleng orang muhasirin, Sayyidina Hasan tempeleng orang. Yuk, cucu Rasulullah tempeleng. Kan? Wa qad latamu insan. Tempeleng orang, falam yataghayyar, dan tidak berubah, tetap aja. Kada sarik, muha kada berubah, sarik kada. Kan tempeleng orang, kita kan harusnya tempeleng orang, dicelengi orang gini balas, apa celeng-celeng keparkah jadi kita kan gitu. Ini tempeleng orang kada berubah. Ya. Lalu beliau bertanya kepada orang, orang pian kenapa ditampil orang kada berubah perasaan tuh? Tahun di sini berbalik bahasa, di sini pun tahun di sini pulang. Siapa garang mentakdirkan aku ini tempeleng? Kan? Buka kasih tuh. Takdir siapa aku ini tempelengnya? Tangannya tuh sampai ke pipiku nih Jasidin Hasan. Takdir siapa itu? Sehingga aku ini tempeleng orang. Takdir siapa itu? Takdir Allah jurang tuh. Nah, amun yang itu takdir Allah, apakah kalian beranggapan aku ini menolak takdir Allah? Ada hendak di sini menolak takdir Allah, biar datang pilih orang takdir sudah. Allahu Akbar. Ini namun di kita orang awam bang lah, kita orang awam balas tempeleng sekali dua kita angsul. Allah kita angsul doang. Nah, itu kita orang awam. Makanya orang awam nih ada wali ya Allah. Mun wali itu kan orang khawas. Bahkan ada khawasul khawas. Paling kutubnya pada wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu Bang, kita nih ya nang kada wali, nah ayo baparak lawan wali, berhajat lawan wali. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan wali Allah itu tujuannya supaya kita orang awam ini nyaman berpinta Allah taala, baparak lawan wali, bermedia, berwasilah dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Ada Syekh Saman, kita kenal dengan Syekh Saman, kenal maksudnya banyak disampaikan kisahnya. Apa gunanya Allah jadikan Syekh Saman itu seorang wali supaya nyaman kita berpinta-pinta. Namun pinta Allah Ta'ala, jauh kita nih jarak, jauh kita orang awam, dekat kepada Allah Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tawassul, bertawassul lawan ahli Madinah, nang dibake, ya kalau dalam darkah ya ahli Madinah, logonya diolah sandal, diolah pin baju, diolah di sorban, ya kalau mana lagi gambar sandal Rasulullah, terompah mulia, tulisannya wah darkah yahlal Madinah, ya darkah yahlal Madinah. Darkah itu tawassul, pertemukan kami, sampaikan kami, klopkan kami, cocokkan kami, jadi kan kenalkan kami, apalagi akrabkan kami dengan ahli Madinah. Siapa ahli Madinah? Rasulullah, sahabat-sahabat dan orang-orang yang dikumpulkan di Baqi, yang dijamin nanti masuk surga seperti situ. Kayak tulisannya lah. Ada kasih nang membawa darkah di kopiah biasanya ada. Darkah ya halal Madinah, ya Allah sambungkan kami dengan ahli Madinah. Ya tarim wahlaha. Ya tarim wahlaha. Tarim itu apa? Allah tarim lah. Lain tarim nang di Martapura, ada tarim di situ. Tanjung Rema. Tarim dia Martapura tuh. Ya tarim wahlaha. Dan juga bersama tarim dan ahli tarim. Talim itu kan ada kuburan wali Allah SWT, ada ribuan wali Allah di Zambal lah, di Tarim, di Hadramaut, di Yaman. Nah, jadi itu tawassul dengan wali-wali Allah SWT. Min bainihim, di antara mereka yang pertama ada Al-Faqih Al-Muqaddam di Yaman. Itu kan tawassul Madinah, tawassul dengan wali-wali yang ada di Madinah, tawassul dengan para sahabat, tawassul dengan Rasulullah SAW. Allah jadikan orang-orang mulia yang dekat dengan Allah itu supaya manusia ini bisa bertawassul dengan itu, bermedia, bukan meminta kepada Allah, salah. Bukan meminta kepada wali Allah, salah itu. Tapi meminta kepada Allah dengan media para wali Allah Subhanahu wa taala. Ya cari wahlaha, ya Allah jar abah guru sekumpul apa amalannya tiap malam baca 9 kali. Ini ringan nih Bang, ini cuma bisa kada ingat. Ringan aja amalannya, cuma bisa kada ingat. Nah, hendak bertawassul pada wali-wali Allah, ribuan wali Allah di Zambal, di Tarim, di Yaman,
kali baca ya tarim wahlaha, ya tarim wahlaha, ya tarim wahlaha. Baca 9 kali. Bayangkan hendak apa kita hajat berataan? Hendak duit sagunung. Bayangkan dosa sagunung, pinang kada mangkut ya kalau lah. Duit sama Masjid Agung sampai imaman aja gini duit. Bayangkan ya tarim wahlaha, 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 ya tarim wahlaha. Bayangkan minta duit Allah Ta'ala. Bolehlah minta duit sagunung. Boleh lah. Bolehlah minta duit sagunung Allah Ta'ala. Dosa sagunung ngalih mangkutnya. Sampai imaman nih nah. Mulai situ, sampai situ. Duit dari sebertaan nih nah. Bolehlah minta duit Allah Ta'ala. Bolehlah. Boleh kada? Hai ragu-ragu. Boleh kada? Boleh. Kalau nang kada boleh tuh minta lawan dukun. Ada orang nih viral semalam tuh. Pengeluarannya duit di kotak. Itu bejin gitu. Nah, polisi yang nangkap pada jadilah. Apakah ada buktinya? Ya bilanya barang-barang gaib itu kan aku ditangkap. Jadi ribuan polisi lu takon semalam. Ya kalau pagi anak ada buktinya. Ada buktinya. Nah, namun cuntan dari mananya buktinya kan tidak? Nah, itu kan aku ditangkap tuh. Nah, jadi apa? Duit nih ibu banyak dukun. Tenang kada boleh. Dia salambar gini mintanya lawan dukun. Dukunnya batawasul ke siapa? Ke jin. Nah, kita kada boleh. Amun nang bujur tuh hendak batawasul lawan wali Allah. Allah batawasul dengan berkat Rasulullah. Ini bisa batawasul dengan amal saleh. Amun kita langsung minta Allah Ta'ala mungkin jauh kita deh. Jauh dipandang Allah SWT jauh. Kada semulia para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah jadikan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara cara tadi cara berusul apa? Ya tarim wahlaha. Itu singkat benar tawasulnya 9 kali. Jadi baca tulisannya tuh ya tarim wa ahlaha. Ya tarim wa ahlaha. Cuman alifnya diwasalakan, disambung. Jadi ya tarim wahlaha membacanya. Ya kalau di darkah itu ada darkah. Itu perlu dipelajari itu darkah itu. Tulisannya itu banyak benar makna simbol-simbolnya di situ, wafak-wafaknya, dan paling utama itu apa? Darkah yahlal Madinah ya tarim wahlaha. Makanya kita nih kada jadi wali, mau tampilin wah, balas tampilin juga. Selesai itu bang, ada bayu tanah itu bang, buka di kapung ya kalau lah. Terakhir, wahukiya anna jariyatan kanat tasubbuna li Ali bin Husain. Jadi Sayyidina Muhammad, kemudian Sayyidina Husain, kemudian anak Sayyidina Husain. Anak Sayyidina Husain ini ngaran Sayyidina itu Ali juga. Ali bin Husain bin Ali. Nah, itu. Ali Zainal Abidin. Jadi Ali Zainal Abidin ini waktu kecil itu ya di apa ngarannya? Dimandii pakai wadah. Nang mandi ini jariah ini budak wanita susurah. Sayyidina Husain dimandiakan, Sayyidina Ali Zainal Abidin ini dimandiakan, rupanya gugur cuntang aja lu nih mana bet cicibok lah, tapi wasi pemandari gugur karena kepala Sayyidina Ali bin Husain kemudian luka berdarahlah kepala beliau berdarah karena wasi itu deh lagi mandi itu mandi ini halus deh. Lalu ujar pembantu inilah cerita tuh budak bahasa Indonesia jaya. Ujar jariyahnya membacakan ayat Al-Quran wal kaziminal ghaiza. Artinya wal kaziminal ghaiza itu ayat Al-Quran yang artinya dan orang-orang yang menyembunyikan amarahnya, yang menahan amarahnya, kazim. Wal kaziminal ghaiza, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Apa ujar Sayyidina Ali bin Husain bin Ali Zainal Abidin? Ujar Sayyidina apa? Qad qadamtu ghaidhi, telah kusimpan, kutahan amarahku. Kada sarik kekanakan nih guguran wadah cuntang tadi tuh ada sarik. Imir itu pulang jariyah ini pulang berucap pulang menyambung ayat tadi wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Ujar Sayyidina Ali bin Husain bin Ali pulang qad afallahu anki, pian sudah ulun maafkan dan Allah memaafkan pian juga. Sambung sidin pulang ayatnya nang budak tadi tuh. Sambungan ayatnya apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai, Allah menyenangi, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik atau dermawan. Kan, coba ayat yang pertama. Ayatnya satu deh.
Dibaca di penggalan pertama oleh budak tadi. Wal kadhimin al ghaidha, maksud menyinggung. Nah, jangan sarik kian. Ayat dibaca. Jangan sarik, ayat dibaca. Wal kadhimin al ghaidh, dan orang-orang yang menyimpan menahan amarahnya. Ulun kada sarik, jar Ali bin Husain bin Ali Abi Thalib. Kemudian dibaca pula jariyah tadi, wal 'afina 'anil nas, dan orang memaafkan orang lain, dan orang yang pemaaf. Allah maafkan dia, ulun maafkan dia juga. Sambung ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka orang yang dermawan, orang yang baik. Amun kaitu jar Sayyidina Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang bebas kan dibebasakan na pulang gara-gara berdarah majikan, anak majikan berdarah. Malah itu kada sarik, dimaafkan, dibebasakan na pulang. Ya, tadi ini melebihi daripada akhlak-akhlak orang kita sekarang ini. Maka inilah yang mudah-mudahan kalau kita tiru pada taat, ya, akhlak yang mulia. Masih ada ya, riwayat-riwayat tentang akhlak mulia para sahabat, tabi'in, dan orang-orang di sekitar baginda Rasulullah SAW. Intinya pada kesempatan kali ini kita ingin mempelajari, mengambil i'tibar, mengambil suatu faidah pelajaran bahwa benar-benar dalam menjaga diri atau fadilat orang yang sabar itu sangat mulia insya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nang lain pahalanya surga. Kalau nang lain disabatakan pahalanya ini dan itu, pahalanya 2 gunung, pahalanya sembahyang ini, pahalanya takziah ini, banyak disabatakan pahalanya. Sementara sabar, pahalanya kada disambat, nilainya kayak apa? Ajar Allah apa? Hah? Apa ajar Allah SWT? Bi ghairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Hanya saja Allah Ta'ala membalaskan pahala untuk orang yang sabar bi ghairi hisab. Ada detikasnya, ada batasnya untuk orang yang sabar. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita sifat sabar pada taat, kita, keluarga kita, seluruh masyarakat dan kaum muslimin muslimat, sehingga nanti berdekatan dengan baginda Rasulullah SAW, orang yang paling tinggi kesabaran beliau. Amin ya amin. Ini yang dapat saya sampaikan dalam taklim ini, yang menukilkan para musannif, para pengarang lah yang mempunyai ilmu yang banyak. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dan berkah dari ilmu beliau, dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi